Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rira Sport kembali menyapa Anda. Sorry ya kalau suara saya lagi begini, saya lagi lagi kurang sehat nih. Soalnya kemarin makanya kenapa kami jarang upload video karena ya beginilah kondisi kami lagi kurang sehat. Oke, biarinlah. Yang penting kita coba akan masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan pekan 30 antara Persib Bandung lawan PSS Sleman. Nah, ini buat pendukung Persib mungkin akan menjadi deg-degan nih. Karena kenapa? Karena sebelum laga ini saingan utamanya yakni Dewa United kalah ya lawan Malut United. Nah, apakah kekalahan Dewa ini akan berpengaruh pada pertandingan ini? Dan ada kejadian apa serta kontroversi apa dan apa sih yang menyelimuti laga kali ini? Kita akan coba bedah dan kita akan coba kulik sama-sama. Kita gali dan cari tahu apakah laga ini ada ya seperti yang pernah kami bilang di prediksi pertandingan atau memang lagi ini ya gitu-gitu aja ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah dan kulik semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita manfaat yang tentunya yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra PSS Sleman di pekan ke-30. Inilah beberapa hal yang coba kami amati di laga antara Persib Bandung lawan PSS Sleman. Yang pertama, Matteo Kocijan. Entahlah, kami nggak ngerti nih kenapa Kocijan bisa main di laga ini. Padahal sebelum laga ini Kocijan tuh udah mengoleksi 8 kartu kuning. Tapi tiba-tiba kok berubah ya jadi 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. Entahlah. Wasit Ervan Effendi, wasit asal Surabaya ini musim ini sudah tampil 8 kali. Sebab sebelumnya dia ini didegradasi ke Liga 2. Nah, Persib sendiri udah pernah nih dipimpin oleh wasit ini. Dia ini di pekan ke-12 saat imbang 1-1 lawan Bali United ya. Sementara PSS Sleman udah 2 kali dipimpin wasit ini sebelum laga ini ya. Ini pekan ke-4 imbang 1-1 lawan Borneo dan pekan ke-16 yakni menang 3-1 atau kalah 3-1 ya lawan Persebaya. Stadion GBLA, kami tahu Stadion GBLA ini akan ditutup untuk sementara. Tapi ya nggak jelek-jelek gitu juga kali rumputnya. Ini ya jangan jelek sih rumputnya. Mentang-mentang habis hujan, terkelupas, bergelombang, nggak rata. Ini bahaya loh bagi pemain. Bukan cuma bagi pemain lawan, bagi pemain Persib pun bahaya. Terbukti pemain Persib ini banyak banget salah kontrol, jatuh sendiri. Aduh, ini gimana ini? Gol Gustavo Franca di menit ke-19. Memang ini adalah gol kelima Gustavo Franca musim ini. Tapi yang menjadi perhatian utama di sini bukan soal golnya loh ya, tapi Maklok ternyata sudah memperbaiki eksekusi tendangan pojoknya. 1 kali tendangan pojok dan langsung gol. Dan ini sundulan yang sulit loh buat seorang kiper tuh. Sundulan seperti ini sundulan sulit. Kalau kami nyebutnya ini sundulan di pantek kali ya. Nah, dengan gol ini berarti Gustavo Franca ini cuma butuh 1 gol lagi nih buat menyamai golnya Vlado alias Vladimir Vujovic di Persib. Oke, soal kejadian Dominikus Dion lawan Beckham Putra. Pendapat kami itu murni pelanggaran sebab Dominikus Dion nggak kena bola sama sekali. Tapi yang jadi pertanyaannya, kan ada VAR. Kenapa nggak direview VAR? Kenapa wasit di VAR nggak calling wasit utama? Buat apa adanya VAR? Dan satu hal yang paling kami cermati di babak pertama adalah Jayus Haryono. Ini berkali-kali lakukan pelanggaran yang buat kami nggak pantas ada pelanggaran itu di Liga 1. Ini gaya tarkam kok masih dibawa ke Liga 1? Ada mas Jayus itu ngapain juga sih pakai gaya tarkam di Liga 1? Ada nggak pantas banget. Kita masuk babak kedua. Yang menjadi perhatian kami di menit ke-46 itu yang pertama ya, yakni soal kejadian Dominikus Dion yang kakinya kena pada lututnya Tyron Delpino. Yang lucu, wasit Ervan Effendi justru
meniup pelanggarannya pada Tyrant. Halo wasit Ervan Effendi, ini punya misi apa Anda? Lalu yang kedua yang jadi sorotan kami di babak kedua, yakni penyelamatan gemilang Alan Bernardon di menit 47. Buat kami ini luar biasa, one on one dengan Siro loh. Ini masih bisa menyelamatkan loh ini. Wajar ya kalau bisa dibilang si Alan Bernardon ini save-nya terbanyak di Liga 1 saat ini. Ketiga di babak kedua yang menjadi sorotan kami adalah golnya El Maestro di menit ke-49. Adalah gol ke-15 Tyron Del Pino musim ini. Dan sak sudah ya, Tyron ini jadi playmaker asing terbaik Persib sepanjang masa, melewati pencapaian dari Makan Konate. Lalu brace-nya Tyron Delfino di menit ke-56 adalah brace yang ke berapa ya? Ketiga ya kalau nggak salah musim ini Tyron ini. Dan ini gol ke-16 Tyron musim ini. Tapi juga ini sekaligus assist ke-13 Siro musim ini. Lalu yang kelima yang jadi perhatian kami di babak kedua, di menit ke-71 Nick Kuipers mendapatkan kartu kuning loh ya. Ini kartu kuning ke-8 dalam catatannya ya. Tapi kita lihat nih apakah lawan Malut dia absen apa enggak nih? Apakah kayak Matteo kemarin nih? Oke, soal golnya Ciro Alves yang dianulir di menit ke-74. Memang betul, dalam tayangan ada garis itu kepala dan tangan Ciro itu memang sudah offset ya. Tapi kalau kalian lihat video ini gimana pendapat kalian? Kenapa lama banget nih hasilnya keluar? Apakah diedit dulu seperti ini? Hati-hati, VAR bisa diedit loh. Makanya ini kemarin Erick Thohir mengusahakan atau mengusulkan Liga 1 musim depan pakai teknologi garis gawang dan Hawkeye ya. Jadi yang nggak bisa diedit-edit kayak VAR. VAR itu gampang diedit tuh kayak gini. Jadi si posisi pemain bisa dimajuin ke depan, dimurun ke belakang. Inilah contoh yang terjadi di VAR-nya Inggris ya. Lalu ada Febri Haryadi nih yang jalani debut musim ini. Lucu ya, pemain yang bisa dibilang wonderkidnya Persib, tapi ternyata baru jalani debut di pekan ke-30 ya. Wajar lah sebab Febri ini kan cedera di awal musim, bahkan di pramusim ya, di saat di Piala Presiden. Febri masuk di menit ke-87 alias sekitar 5 atau 6 menitan lah dia main ya. Tapi lumayan bagus juga, dengan semangatnya sih lumayan, cuman ya itulah, masih butuh adaptasi untuk sentuhan-sentuhannya. Kemenangan versus kekalahan. Ini kemenangan ke-18 Persib musim ini dan ke-11 atas PSS Sleman sepanjang sejarah. Sementara bagi PSS Sleman, ini kekalahan ke-19-nya musim ini dan ke-11 atas Persib. Man of the match. Ini pilihannya cuma dua nih, antara Ciro Alves atau Tyron Del Pino nih. Kalau tebakan kami sih lebih ke Tyron Del Pino sih, karena cetak 2 gol. Ciro Alves, ya Ciro Alves resmi ya berpisah dengan Persib Bandung. Di akhir laga Ciro mengucapkan perpisahan buat para pendukung Persib. Selama hampir 4 tahun lebih ya, Ciro berkostum Persib dan memberikan 1 gelar juara bagi Persib. Ya memang nggak mudah banget ya buat para pendukung Persib ngelupain yang namanya Ciro Alves. Sudah menjadi pujaan di Persib, tapi ya inilah sepak bola. Ada pemain yang masuk dan keluar itu adalah hal yang biasa. Ya kita doakan saja yang terbaik buat kedua-duanya. Bagi Ciro Alves juga semoga di klub terbarunya mendapatkan yang lebih baik. Dan juga Persib setelah ditinggalkan Ciro Alves mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Oke, adios amigos Ciro Alves. Oke, kita bahas secara detail. Yang pertama, Ervan Effendi. Punya misi apa nih Pak Ervan nih ke Persib? Kok blundernya kelihatan banget sih? Pengen Persib kalah gitu, terus Persebaya menang, Persebaya jadi juara. Ada, ingat, Tuhan mah gak gitu Pak Ervan. Gak apa-apa, Persib gak kasih penalti juga, tetap kok Persib bisa cetak 2 gol. Yang kedua, oke, ini skemanya. Sebenarnya Persib itu cuma butuh 1 kali kemenangan lagi, itu secara garis besarnya. Nggak peduli Dewa ataupun Persebaya mau menang di laga berikutnya pun, ini udah nggak ngaruh ya. Yang penting Persib 1 kali lagi menang, udah pasti juara. Tapi
Karena Dewa Unitednya kalah di laga sebelumnya dan Persebaya belum main, ini hitung-hitungannya seperti ini. Jadi Persib butuh 2 poin lagi sebenarnya. Jadi 2 poin itu terserah ya, itu nanti di 4 laga sisa mau 2 kali imbang pun pasti tetap juara Persib ya. Tapi kalau nanti Persebayanya kalah lawan Arema di pekan 30 ya, Persib cuma butuh yaitu 2 poin lagi, 2 poin lagi tuh buat jadi juara. Tapi kalaupun nanti lawan Malut United Persib kalah di kandang Malut ya, mungkin saja nanti juaranya itu mungkin akan digelar di pekan ke-32 di Bandung ya lawan Barito. Jadi ya ini menarik ya buat kami ya. Kalau nanti misalnya Persib kalah lawan Malut United di pekan ke-31 dan harus nunggu ke pekan 32 lawan Barito di kandang Persib ya, ini akan menjadi ya juara pertama Persib di Bandung kali ya. Tapi ketika nanti di Malut Persib menang lawan Malut United ya, ini akan mengulang yang sudah ya. Persib itu juaranya di luar Bandung terus. Tahun 94 Persib juaranya di Jakarta. Tahun 2014 juaranya di Palembang. 2024 juaranya di Madura. Nah, apakah 2025 ini Persib akan juaranya di Maluku ya? Kalau menang lawan Malut ya otomatis ngerayain gelar juaranya di sana dong. Ya, dengan kemenangan ini sebenarnya 1 kaki Persib udah di back to back juara musim ini. Jadi buat kami gini dulu ya, andai 4 laga ke depan Persib 4 kali kalah beruntun, ini adalah hal yang sangat aneh buat kami dan patut dan sangat layak untuk diselidiki. Karena Persib itu cuma butuh 1 kali kemenangan udah juara. Tapi kalau tiba-tiba di 4 laga sisanya Persib kalah terus, perlu dipertanyakan, ini kenapa nih gitu kan. Makanya kita akan terus kawal nih. Persib belum juara. Ingat, Persib belum juara. 4 laga tersisa itu masih banyak hal-hal yang bisa membuat Persib tersandung. Maka waspadalah. Khusus di laga ini sebenarnya kami nggak banyak yang harus kami koreksi ya. Cuma ini masukan aja lo ya. Kalau soal lapangan sih emang udah dijawab kemarin ya. Lapangan ini nanti bulan Juni tuh akan dibenerin, akan dirombak, akan dibongkar ya. Jadi itu kenapa lapangan ini tetap jelek terus ya, karena memang sengaja ya udahlah. Karena nanti juga bulan Juni mau dibongkar ya, biarin aja dulu ya. Itu udah kejawab ya. Cuma kalau untuk sisi pemain, ini pendapat kami aja loh ya, masukan kami aja loh. Jadi berdasarkan dari 30 pekan yang udah dilalui oleh Persib. Kalaupun harus ada yang dicoret atau dibuang, kami pikir nama-nama seperti Rian Kurnia, Gerven Kastanir, Matteo Koci, Jan Ferdiansa, dan juga Ahmad Agung, itu nggak apa-apa deh kalau dilepas, sebab mereka minim kontribusi terutama soal Rian Kurnia ya. Ini beberapa laga dipasang sebagai pemain inti, tapi apa ya, kelihatan nggak, emang kayak nggak ada di lapangan sih. Memang sih dia diposisikan bukan posisi asli sebagai center forward, tapi ya minimal ada sedikit sentuhan lah. Ini apa ya, terima umpan nggak lengket, ngasih umpan pun nggak ada, bahkan dikasih umpan yang manis pun nggak bisa disantap. Cuma dengan pertandingan ini, pertandingan ini selesai, kami tuh agak berpikir kayak gini ya, sayang banget ya kalau musim depan kita nggak ngelihat pemain-pemain seperti Nick Weavers, Gustavo Franca, Tyron Delpino, dan Ciro Alves yang udah sangat padu nih. Kalau tiba-tiba musim depan kita nggak ngelihat pemain-pemain ini di Persib, digantikan pemain-pemain baru yang belum tentu nyetel, apa jadinya Persib ya musim depan kalau misalnya orang-orang ini hilang? Tapi ya semoga aja Boyan Hodak udah bisa mensiasatinya, udah punya ramuannya, udah punya racikannya seandainya para pemain ini beneran hengkang. Sebab ya Hodak pun udah bilang kemarin ya, sangat sulit mempertahankan pemain yang ada sekarang. Atau istilahnya Boyan Hodak ini udah berusaha nih buat menahan para pemain ini agar nggak pergi dari Persib musim depan. Tapi apalah daya, ini ada permasalahan pribadi antara pemain dengan pihak manajemen yang membuat para pemain ini tuh ya harus hengkang dari Persib musim depan. Tapi kan kita nggak tahu siapa mereka, makanya kita tunggu aja. Tapi ya memang kami bilang sayang banget ya kalau pemain-pemain seperti Nick, Gustavo, Tyron, Ciro Alves ini harus keluar dari Persib musim depan. Tapi ya mudah-mudahan aja ada yang bertahan ya. Bagaimana dengan PSS Sleman? Ya betul sekali seperti yang diucapkan Peter Huistra, kalau tim ini tuh sudah kronis ya, udah nggak bisa diselamatin lagi, udah nggak ada semangat sama sekali, udah nggak ada jiwa buat selamat dari degradasi.
Jadi para pemain PSS Sleman itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah terlalu bergantung pada kekuasaan yang namanya Gusti Randa. Tapi mereka sendiri nggak ada kemauan buat bangkit loh. Coba lihat di laga ini, lucu banget ya. Kayak apa ya? Tim ini tuh kayak tim yang baru main bola, bahkan kayak tim yang baru dibentuk loh. Yang satu mainnya kayak Tarkam, yang satu jago tapi nggak ada temennya, yang satu celungak-celinguk, yang satu lagi nonton doang, kan lucu. Ya udah cocok tim ini bener-bener absurd, bener-bener kronis ya. Ditambah lagi skuadnya compang-camping, tanpa kapten, tanpa playmaker, tanpa ya seperti inilah seadanya. Maka akan sangat mustahil bagi tim ini tuh selamat dari zona degradasi. Cuma ngarepin tim-tim di atasnya kalah terus di 4 laga sisa, kan nggak mungkin 4 tim di atasnya tuh kalah terus setiap 4 laga. Nah, dengan kondisi PSS Sleman saat ini yang kemungkinan besar akan terdegradasi, siapa yang salah? Yang salah ya manajemen 2018. Ngapain kalian ikut match fixing? Kalian pikir ketum PSSI akan orde lama terus gitu? Giliran ketumnya orde baru, pusing kan kalian? Ya sepak bola kalau dibawa politik ya kayak gini, hancur. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami gali, kami bedah, kami teliti, kami coba kulik-kulik di laga pekan ke-30 antara Persib Bandung kontra PSS Sleman. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang kurang, ada ketinggalan, ada yang kelewatan nggak nih? Kalau ada hal-hal seperti itu, ya silakan tambahin aja di kolom komentar biar kita sama-sama mengulik, membedah, dan juga menganalisa laga kali ini ya. Nah, makanya kita terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Reasport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.